Baiklah, Assalamualaikum anak-anak Miss. Nah, pada hari ini Miss akan menjelaskan pembahasan dari beberapa soal-soal yang dianggap sulit. Nah, jadi jika dalam latihannya tidak ada dalam video, berarti anak Miss sudah bisa mengerjakannya sendiri. Karena berarti sudah pernah Miss bahas sebelumnya. Oke, di sini Miss hanya menjelaskan beberapa soal saja. Coba yang pertama diperhatikan ya. Di sini kakak mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan jarak 45 km. Apabila kakak berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai di sekolah pada pukul 7.15, berapa kecepatan rata-rata kakak mengendarai sepeda motor? Nah, di sini kita tuliskan dulu ya, apa aja yang diketahui. Nah, kita lihat. Yang pertama ada waktu, yaitu disimbolkan dengan T. Nah, kita lihat, dia tibanya pukul 7.15, berangkatnya pukul 6.30. Nah, anak Miss hitung ya, dari pukul 6.30 hingga ke pukul 7.15 itu berapa menit kira-kira? Yaitu 45 menit. Nah, karena kita ingin mencari kecepatan, dan kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam, berarti yang 45 menit ini anak Miss harus ubah dulu ke bentuk jam. Berarti kita buat di sini ya. Nah, anak Miss bisa perhatikan di sini ya. Karena kita punya 45 menit, berarti karena mau kita ubah ke jam, berarti 45 dibagi 60. Oke. Nah, sekarang coba di atas dan di bawahnya ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Coba di atas dan di bawah sama-sama kita bagi 15. Coba 45 dibagi 15, hasilnya adalah 3. Oke, good. Kemudian yang di bawahnya juga 60 kita bagi dengan 15, yaitu 4. Oke, good ya. Berarti 3/4. Oleh karena itulah di sini 3/4 jam. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Berarti di sini yang ditanyanya yaitu nih, kecepatan rata-rata. Nah, ini ingat lagi ya. Untuk mencari kecepatan atau V, itu rumusnya adalah S per T, yaitu jaraknya dibagi dengan waktu. Nah, lihat, S yaitu jarak udah ada 45, anak Miss masukkan. Terus T yaitu waktunya tadi 3/4 Miss. Nah, masukkan di sini 3/4. Nah, boleh ya dibuat kayak gini, 45 dibagi 3/4. Nah, anak Miss ingat lagi ya, tanda bagi ini bisa kita ubah jadi kali dan kita balik posisinya sehingga 4-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, ini anak Miss tinggal bagi biasa ya sayang ya, yaitu, nah berarti kita bagi 45 dibagi 3, hasilnya 15. Nah, 15-nya kita kalikan dengan 4, itulah didapatkan hasilnya 60 km per jam. Sehingga kecepatan rata-rata kakak mengendarai sepeda motor adalah 60 km per jam. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya ya. Di sini Miss punya sebidang tanah berbentuk bangun persegi panjang dengan luasnya yaitu 891 cm persegi. Jika diketahui ukuran panjang tanah tersebut 33 cm, berapa keliling tanah tersebut? Nah, anak Miss coba ingat lagi ya sayang ya. Di sini bangun perseginya luasnya 891. Berarti kita cari dulu. Nah, anak Miss tahu ya, untuk mencari luas dari persegi panjang itu rumusnya P kali L, panjang kali lebar. Nah, panjang udah diketahui, 33. Berarti kita cari L-nya dulu. Berarti mencari lebarnya sama dengan 891 ini dibagi dengan 33. Sehingga didapatlah lebarnya 27 cm. Sekarang lihat, yang ditanyanya adalah keliling. Anak Miss ingat lagi ya, keliling dari persegi panjang, rumusnya apa kemarin? Nah, nih,
2 buka kurung panjang tambah lebar, atau 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Boleh ya? Sekarang karena panjang dan lebarnya sudah dapat, tinggal kita masukkan. Panjangnya 33, lebarnya 27. Nah, dijumlahkan dulu di dalam kurung, yaitu 60 kita kali 2. Bahkan didapatlah hasilnya 120 cm. Nah, kemudian di sini Miss punya diketahui koordinat titik A 2,1, B-nya 8,1, C-nya 8,3, D-nya 2,3. Jika koordinat antara titik A, B, C, D dihubungkan, maka bangun datar apakah yang terbentuk? Jadi, kalau ada titik-titik koordinat seperti ini, anak Miss buat dulu titik-titiknya ini di bidang koordinat kartesiusnya. Oke, nah di sini anak Miss bisa lihat ya bahwa titik A-nya ini adalah 2,1, berarti X-nya 2. Nah, Y-nya 1. Jadi anak Miss ingat ya sayang ya, kalau dalam mengerjakan ini, nah garis yang ini, sumbu yang ini adalah sumbu X, dan yang di atas ini namanya adalah sumbu Y. Jadi kalau ada titik kayak gini, yang di depan ini pasti X, yang di belakangnya ini adalah Y. Oke, jadi begitu seterusnya ya. Sehingga di sini berarti X-nya 2, Y-nya 1, di sini titiknya. Terus B-nya 8,1, berarti X-nya 8, Y-nya 1. Kemudian C-nya 8,3, berarti X-nya 8, Y-nya 3 di sini. Dan terakhir D-nya 2,3. Nah, X-nya 2, Y-nya 3. Maka Nami coba lihat ya, kalau kita gabungkan, bangun apa yang terbentuk? Oke, good ya, bangun persegi panjang. Oke, good job anak Miss. Sekarang kita lihat di sini langkah-langkah untuk mencari luas juring yang diarsir. Nah, yang pertama kali kita harus tentukan dulu sudut yang diarsir. Jika diketahui sudut yang tidak diarsir atau yang kebalikannya, maka bisa kita cari dengan kita kurangkan, yaitu 360 dikurangi dengan sudut yang tidak diarsir. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke luas juringnya, yaitu sudut yang diarsir dibagi 360 dikali VR kuadrat. Nah, di sini Miss contohkan. Misalnya yang ditanyanya adalah berapakah luas daerah yang diarsir atau daerah yang warna abu-abu ini ya. Tadi lihat, kita cari dulu sudutnya, yaitu 360 dikurang sudut yang tidak diarsir. Berarti anak Miss kurangkan nanti ya di sini. Berarti 360 dikurang sudut yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir berarti yang ini ya, yaitu 108. Makanya di sini 360 dikurang 108 per 360, kemudian dikalikan V dikali R kuadrat. Nah, V-nya lihat lagi ya, jika R-nya ini kelipatan 7, pakai V-nya 22/7. Jika R-nya tidak kelipatan 7, nanti dipakai nilai V-nya 3,14. Oke, bisa ya untuk mencari luas juring yang diarsir. Baiklah Nak Miss, di sini kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu mengenai perputaran. Nah, di sini pada materi perputaran ini kita akan memutar suatu bangun atau suatu bentuk gambar sesuai dengan sudutnya. Misalnya ada 90 derajat atau 180 derajat atau 270 derajat. Nah, jadi kita ingat lagi ya. Misalnya di sini Miss punya bentuk awal yang ingin kita putar adalah bangun persegi panjang, yaitu A, B, D, C. Nah, Nak Miss ingat lagi ya, jika satu putaran penuh itu adalah 360. Nah, jadi jika satu putaran penuh ini 360. Nah, di sini Miss buatkan ya, 360. Berarti seperempatnya ini adalah 90 derajat. Oke, 90 derajat. Nah, tambah 90 derajat lagi atau setengah putarannya itu 180 derajat.
Oke. Nah, tambah 90 lagi, di sini 270 derajat. Nah, kalau dia full tadi, berarti dia kembali lagi menjadi 360. Oke, sekarang di sini lihat. Jika diputar 90 derajat searah jarum jam, nah anak mis ingat lagi ya, kalau jarum jam itu kan dari kanan ke kiri ya. Nah, berarti kalau searah jarum jam, berarti kayak gini dia. Dari sini ke sini. Nah, ini yang searah jarum jam. Kalau nanti soalnya ada berlawanan arah, berarti kita kebalikannya. Dari sini ke sini. Nah, ini kalau yang berlawanan. Jadi ingat-ingat lagi ya, bentuk yang searah dan yang berlawanan. Sekarang kita lihat di sini. Diputar 90 derajat searah jarum jam. Berarti yang ini berarti kita putar ke kanan. Jadi bentuknya gini. C A B D. Berarti yang ini kan kita putar ya. 90 derajat nih, berarti kita putar ke kanan, berarti yang AC-nya jadinya di atas dia. Nah, ini dia. AC-nya di atas, di bawahnya BD. Kemudian, kalau misalnya nanti diputar 180 derajat searah jarum jam juga, berarti yang setelah dari sini kita putar sekali lagi, sehingga jadinya nanti AB-nya ini ada di bawah, BD-nya ini ada di samping kiri. Nah, jadinya DC ini jadi di atas. Nah, kayak gini jadinya bentuknya ya. Jadi ingat, searah itu dari kanan ke kiri. Kalau berlawanan kebalikannya. Nah, ini contohnya. Kalau bentuk awalnya sama seperti ini, kemudian kita putar 90 derajat berlawanan, berarti kita putar ke kiri ya. Nah, ini kita putar ke kiri. Berarti sisi AB-nya ini jadi yang di samping kiri. Nah, ini dia jadinya. Oke, dan sisi BD yang di sini jadinya ke sini, di atas, karena kan kita putar ke kiri. Jadi BDCA. Kemudian jika kita putar 180 derajat berlawanan juga, berarti putar sekali lagi yang ini. Berarti kan kalau BD-nya di atas, kita putar lagi sekali lagi, berarti BD-nya jadi di samping ya. Nah, jadi ini. Sehingga DCAB. Inilah hasilnya jika kita putar 180 derajat berlawanan jarum jam. Jadi anak mis ingat, kalau searah dari kanan ke kiri, kalau berlawanan berarti kebalikannya.